Selamat siang buat teman-teman semua. Mohon maaf nih, Atma Jaya belum bisa datang ke Semarang. Semoga nanti kita bisa cepat bertemu gitu ya. Nah, untuk hari ini, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih juga karena udah mau sore-sore gini masih nyempetin gitu ya waktunya untuk mendengarkan presentasi dari Atma Jaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan aku lagi ya untuk memperkenalkan diri, walaupun tadi udah dikenalin gitu ya sekilas. Salam kenal semuanya, perkenalkan. Aku Sylvia, masih mahasiswa juga. Saat ini aku masih di semester 5 dan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sini mungkin ada yang tertarik juga nih nanti ngambil jurusan ilmu komunikasi, boleh banget kalau mau tanya atau jurusan lain juga boleh. Nah, tadi aku udah dengar ya sekilas, banyak yang udah tahu lah Atma Jaya, udah sampai tahu juga lokasinya di mana. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, ini nih, benar, di Atmajaya sendiri ini ada 8 fakultas dan juga 20 program sarjana. Jadi lumayan banyak nih teman-teman pilihannya kalau kalian tertarik gitu ya sama program studi tertentu. Nah, tadi nih yang disebutin sama teman kalian itu udah benar ya. Jadi sebenarnya Atmajaya itu punya 3 kampus. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah kampus pertamanya, yaitu kampus 1 Semanggi. Ini merupakan kampus pusatnya gitu ya, karena yang pertama kali berdiri yaitu yang di kampus Semanggi ini. Nama kampusnya itu adalah Center for Nation Development. Ini letaknya strategis di Semanggi itu segitiga emas gitu ya. Jadi dekat sama banyak perusahaan multinasional, perusahaan lokal, dan juga kedutaan. Nah, untuk yang kedua, ini adalah kampus 2 Pluit. Namanya adalah Center for Health Development. Di kampus ini itu dikhususkan untuk yang mengambil kedokteran dan juga farmasi. Jadi kalau misalnya kalian tertarik itu jadi anak kedokteran atau anak farmasi, kalian akan belajar di kampus 2 ini, yaitu kampus Pluit. Karena kampus Pluit ini juga punya rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Atma Jaya. Nah, yang spesial juga nih, yang cukup baru, yaitu ada kampus 3 BSD. Untuk kampus 3 BSD ini namanya adalah Center for Human Development. Ini cukup baru, dan yang spesialnya ini adalah di kampus 3 ini menyediakan dormitory, yaitu asrama. Jadi kalau misalnya teman-teman kan dari Semarang nih, mungkin mau kuliah gitu ya ke Jakarta, ke BSD, di BSD ini ada dormitory. Jadi kalian bisa juga nih mungkin ngerasain punya roommate gitu. Nah, karena dormitory ini dekat sama kampus, jadi kalian bisa jalan gitu ya pas mau ke kampus dari dormitorinya. Kalau ini adalah beberapa program studi gitu yang ditawarkan oleh Unika Atma Jaya. Kita punya 20 program studi dan juga 8 fakultas. Ini untuk program sarjananya ya, bisa teman-teman lihat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu ada juga Fakultas Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, lalu juga ada Fakultas Teknobiologi. Nah, ini ada lokasinya juga nih, ada beberapa prodi gitu ya, yang bisa diambil di Semanggi atau BSD, jadi kalian bisa pilih mau yang mana. Kalau misalnya pilih di Semanggi, ya kuliahnya akan di Semanggi terus gitu, atau yang di BSD, ya kuliahnya akan di BSD terus. Tapi ada juga beberapa prodi yang hanya ada di BSD saja atau di Pluitnya aja. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, sebelum kita masuk nih ya ke jurusannya satu, mau nyombong dulu lah dikit ya. Ini adalah prestasinya Atma Jaya gitu. Nah, untuk Atma Jaya sendiri udah mendapatkan ranking top 5 Best Private University di Indonesia, yaitu swastanya dari QS World University Ranking 451 sampai dengan 500. Nah, untuk di Jakarta sendiri jadi satu dari Best 50 universitas swasta di Jakarta. Nah, rankingnya itu ranking 5. Untuk dari QS Star sendiri udah dapat bintang 5 nih di social responsibility-nya dan juga honor learning. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya itu adalah walaupun kita lagi pandemi kan belajarnya online. Nah, kalau di Atma tuh tenang aja, kalian tetap bisa belajar dengan maksimal gitu ya. Karena kalau jadi anak Atma akan mendapatkan fasilitas Microsoft Office, yang mana kalau misalnya beli gitu itu mahal. Sedangkan kalau jadi anak Atma dapat gratis. Nah, yang ketiga ini bintang 5 juga di employability-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau magang atau mau mencari kerja gitu setelah lulus, tenang aja, di Atma Jaya itu dibantu. Karena Atma Jaya punya biro karir dan alumninya. Jadi bisa nih mengarahkan kalian, oh ada lowongan loh di sini, oh buka intern loh di sini, seperti itu. Nah, Atma Jaya secara kualitas gitu ya, secara akreditasi sudah mendapatkan akreditasi A keseluruhan, seperti itu. Nah,
ini kita akan masuk ke fakultas yang pertama, yaitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada 3 program studi. Yang pertama, ada manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi keuangan dan perbankan. Di sini titik-titik itu adalah peminatannya. Nah, kalian akan mempelajari semuanya, peminatan tersebut, dan baru diambil gitu ya, diperdalam pas semester 5. Jadi kalian pelajarin dulu semuanya nih. Terus kira-kira mana sih yang paling kayaknya, oh ini aku banget loh, baru kalian dalemin di semester 5-nya. Untuk yang pertama ini ada manajemen, peminatannya itu ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan juga manajemen bisnis. Nah, untuk yang kedua, ini ada akuntansi. Akuntansi juga banyak peminatannya, ada akuntansi pengauditan, akuntansi manajemen, pasar modal, perpajakan, akuntansi keuangan, dan juga sistem informasi. Nah, untuk yang ketiga ini mungkin teman-teman masih agak asing ya, apa sih itu ekonomi keuangan dan perbankan? Kalau di sini pasti tahu ya, rata-rata Menteri Keuangan kita yaitu Bu Sri Mulyani. Nah, beliau itu mengambil jurusan ini yaitu ekonomi keuangan dan perbankan. Jadi kalau kalian nih siapa tahu gitu ya mau jadi calon-calon Menteri Keuangan masa depan, nah ambillah ekonomi keuangan dan perbankan. Di sini peminatannya juga ada keuangan dan perbankan. Nah, yang spesial lagi nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulusannya itu rata-rata kerja di Big Four, teman-teman. Kayak gitu. Nah, Big Four itu apa? Big Four itu adalah perusahaan gitu ya. Perusahaannya impian anak-anak ekonomi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, kedua ini adalah fakultas aku sendiri, yaitu Fakultas Administrasi Bisnis dan juga Ilmu Komunikasi. Nah, untuk yang pertama, ini jurusannya adalah Administrasi Bisnis. Di sini ada peminatannya modal manusia dan organisasi, jadi kalau misalnya ini juga prospek karirnya bisa nih jadi HR gitu ya. Dan yang kedua ada bisnis internasional, lalu juga ada kewirausahaan. Nah, yang kedua ini jurusan aku sendiri, yaitu ilmu komunikasi. Jadi di sini ada peminatannya komunikasi korporasi, prospek kerjanya menjadi PR atau humas, lalu ada komunikasi pemasaran, ini yang lagi zaman juga ya saat ini, yaitu bisa jadi digital marketer. Nah, yang ketiga ini adalah media communication. Mungkin kalau kalian tertarik nih, mau jadi jurnalis, reporter TV, penyiar radio, boleh banget masuk ke media communication. Nah, yang ketiga, pariwisata, ini ada MICE. Kalau kalian suka bikin event gitu ya, acara-acara, boleh banget masuk MICE, lalu ada hotel manajemen, dan yang ketiga, kalau kalian suka masak-masak, bisa banget nih masuk culinary art dan juga kitchen management. Nah, selanjutnya ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Di sini ada 4 program studi, yaitu yang pertama ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini peminatannya Exclusive English Instruction dan juga program BIPA. Program BIPA itu apa? Jadi nih, kalau misalnya ada orang asing gitu ya, orang bule gitu, kalianlah yang mengajarkan bahasa Indonesia ke mereka gitu. Nah, yang kedua ada pendidikan keagamaan Katolik, lalu juga ada bimbingan dan konseling. Kalau untuk bimbingan dan konseling ini bisa fokusnya kedua ya, entah ke pendidikan atau ke non-pendidikan. Nah, untuk yang keempat itu ada pendidikan guru sekolah dasar. Jadi ini bisa jadi guru IPA, MIPA, atau bahasa Inggris. Nah, ini untuk fakultas teknik. Jadi fakultas teknik ini ada teknik mesin. Ini kalau kalian suka otomotif, cocok masuk teknik mesin. Lalu ini peminatannya ada perancangan teknik, teknik produksi dan material, robotika, terus juga ada konversi energi, dan juga yang tadi tuh teknik otomotif. Nah, kalau elektro, ini mainnya lebih ke listrik ya. Jadi Internet of Things, IoT juga, robotika lagi, dan tadi tenaga listrik dan juga smart grid. Untuk industri, ini teknik, tapi akan belajar manajemen dan ekonominya juga. Jadi selain teknik ada unsur bisnisnya gitu. Di sini mempelajarinya rekayasa sistem manufaktur, rekayasa faktor manusia dan ergonomi, lalu juga ada sistem industri teknoekonomi yang kayak tadi ya, belajar bisnis juga, ada optimasi industri dan juga sistem manajemen dan informasi. Nah, yang keempat, ini juga sistem informasi belajarnya data science atau software engineering. Nah, untuk Fakultas Hukum sendiri, program studinya hanya satu, yaitu ilmu hukum. Nah, di sini juga sama peminatannya bisa diambil gitu ya, yang akan diperdalam. Di sini ada hukum pidana, hukum ekonomi, dan bisnis kayak yang diadili. Nah, kalau perdata itu lebih kayak surat warisan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fakultas juga yang paling favorit di Atmajaya selanjutnya, yaitu Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan gitu ya. Kalau untuk kedokteran sendiri sudah A akreditasinya,
Di sini masa pendidikannya akan sekitar 3,5 tahun prekliniknya plus 2 tahun itu kepanitiaan klinik. Dan fasilitas di Atmajaya itu ada RS Atmajaya yang kayak tadi aku sampaikan di kampus PUIT-nya langsung, jadi sebelahan, dan juga punya museum anatominya. Untuk farmasi dari Fakultas Kedokteran ini masa studinya adalah 4 tahun atau 8 semester gitu ya. Jadi ini udah banyak juga kerjasamanya, bisa magang di rumah sakit, jadi apoteker, puskesmas, atau industri obat-obatan lainnya. Nah, farmasi ini udah punya juga nih apotek sendiri gitu ya di Atmajaya. Nah, ini yang nggak kalah favorit juga, yaitu ada Fakultas Psikologi. Untuk psikologi ini, pemilihannya ada 4, yaitu klinis, sosial, pendidikan, dan juga industri dan organisasi. Kalau industri dan organisasi ini agak mirip yang kayak tadi, fokusnya bisa menjadi kayak HR, seperti itu. Nah, ini salah satu fakultas yang termuda juga di Atmajaya, tapi jujur ya ini lumayan tertua juga gitu di Indonesia, yaitu Fakultas Teknobiologi. Nah, ada 2 gitu ya program studinya. Yang pertama ada bioteknologi dan juga teknologi pangan. Kalau biotek ini kalau misalkan suka biologi cocok nih masuk ke biotek gitu ya. Nah, kalau teknologi pangan ini belajarnya tentang fermentasi makanan, terus juga nutrisi, kosmetik itu juga dipelajari di teknologi pangan. Nah, kalau tadi kan penjelasan jurusannya nih ya, udah semua. Sekarang aku mau ngasih tahu nih, kira-kira apa sih kegiatannya gitu ya kalau jadi anak Atma. Di sini Atmaja itu punya yang namanya unit kegiatan mahasiswanya sendiri atau UKM. Nah, kalau di SMA itu UKM itu kayak ekstrakurikuler nih teman-teman. Nah, kalau Atma punyanya itu nggak hanya yang dari olahraga, tapi punya banyak lagi. Selain olahraga ada penalaran, seni. Kalau misalnya suka menari itu juga ada, suka basket ada. Jadi banyak nih teman-teman, kalian nggak bakal gabut gitu ya kalau jadi anak Atma. Nah, kalau misalnya jadi mahasiswa pasti pengen juga nih belajar gitu ya, studi atau 1 semester gitu ke luar negeri. Di Atma bisa banget teman-teman, karena kita ada program student exchange dan banyak juga gitu universitasnya dari berbagai macam negara. Ada yang dari Taiwan, Korea, Jerman, dan masih banyak lagi. Dan ini terbuka ya teman-teman, nggak hanya di satu jurusan aja atau di satu fakultas aja, tapi di seluruh fakultas dan jurusan di Atmajaya sangat mungkin dan bisa untuk student exchange gitu. Nah, ini yang 3 ini adalah lebih kayak testimoni, ada yang ke Jepang, ke Korea kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ini adalah prestasi gitu ya mahasiswanya. Di sini kita punya Kak Gagarin dari Fakultas Hukum, ini juga seorang atlet tenang, lalu yang suka beauty pageant nih ada Kak Silvana, dia merupakan seorang finalis Miss Indonesia. Lalu teman-teman kalau ada yang suka main e-sport gitu ya, nah Atmajaya punya nih tim e-sportnya sendiri dan juara 1 di dalam kompetisi Blibli e-sport championship. Kayak yang tadi aku bilang, UKM-nya banyak teman-teman, jadi kalian bisa nih bergabung gitu kalau misalnya kalian menjadi anak Atma. Nah, kalau ini fasilitasnya ya teman-teman, kalau yang di paling kiri itu ada peradilan semu, itu punyanya Fakultas Hukum. Jadi bisa langsung belajar kira-kira gimana sih jadi hakim kah, atau jadi terdakwa, atau jadi jaksa, jadi pengacara, itu sangat bisa banget untuk role play gitu ya, latihan. Nah, yang di sampingnya ini punyanya Ilkom, punyanya Ilkom itu ada lab radio gitu. Jadi bisa belajar gitu cara jadi podcast gitu, podcaster. Nah, bahkan di Ilkom sendiri punya Atma Radio gitu. Jadi sering banget bikin episode setiap minggu, setiap bulan. Nah, selain sebenarnya kalau Ilkom itu banyak ya, nggak hanya lab radio aja nih, tapi ada lab TV juga, lab fotografi kayak yang di bawah situ tuh, itu juga. Nah, kedokteran seperti biasa gitu ya, lab museum anatomi buat praktek, lalu ada lapangan gitu untuk mendukung kegiatan kalian. Seperti biasa, kalau teknik juga banyak labnya, udah sesuai standar. Dan kalau di pariwisata sendiri punya lab lagi namanya lab kitchen-nya dan juga le cafe. Le cafe itu apa? Jadi itu beneran cafe teman-teman yang beroperasi untuk ngelayanin tamu. Nah, di sana kalian tuh bisa praktek langsung belajar gimana sih cara penyajian makanannya, cara menghadapi customer-nya, cara melayani customer-nya, itu bisa dipelajarin karena pariwisata punya le cafe ini. Nah, kalau ini adalah rektor dari Unikat Majaya, mungkin kalau di sekolah kayak kepala sekolah gitu lah ya.
Nah, ini beliau adalah Dr. Agustinus Prasetyan Toko. Nah, beliau ini adalah seorang ekonom Indonesia gitu ya, teman-teman. Makanya mukanya sebenarnya cukup nggak asing karena sering banget masuk TV gitu untuk dimintai nih pendapatnya tentang ekonomi Indonesia. Nah, ini sekiranya alumni-alumni Atmajaya gitu ya, siapa aja dan kemana aja gitu jejak karirnya. Di sini ada Menteri Kominfo, yaitu Pak Joni G. Plate, lalu juga ada Menteri Pertanian, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo, lalu juga ada dosen Fakultas Hukum sendiri, dan beliau ini menjabat Wakil Menteri Agraria, Pak Surya Chandra. Lalu ini ada lagi alumni jadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik gitu ya, yaitu Pak Yohanes Bayu Samodro. Lalu ini nih spesial juga, kapan lagi gitu dosennya langsung Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi langsung bisa diceritain teman-teman case-nya seperti apa. Beliau itu adalah Dr. Daniel Yusmik. Nah, yang terakhir ini yang di pojok itu juga alumni Atma menjadi komisioner KPK, yaitu Pak Alexander Marwata. Oh ya, nah, tadi kan aku sempat mention ya beberapa tentang pekerjaan atau intern gitu ya, lamaran gitu. Nah, ini adalah jaringan kerjasama yang dimiliki oleh Unikat Atmajaya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, cuman karena yang bisa ditampilkan itu hanya segini gitu ya, dan karena waktu kita juga terbatas. Nah, inilah beberapa perusahaannya. Jadi kayak tadi yang udah sampaikan, Atmajaya punya biro karir dan alumni, jadi kalian dapat diarahkan nih, oh di sini lagi buka magang nih, oh di sini ada buka lowongan pekerjaan nih, kalian itu bisa diarahkan karena kami punya bironya sendiri gitu. Ini bisa dilihat teman-teman, perusahaannya pasti nggak cukup asing ya, dari BCA, siapa sih yang nggak tahu BCA gitu ya, bank-bank, lalu juga ada otomotif dan banyak lagi. Nah, kalau ini juga sama ya teman-teman, industrinya pasti nggak cukup asing. Nah, kalau dari aku, sebenarnya itu aja presentasinya dari Atmajaya. Nah, teman-teman, saat ini Atmajaya sudah membuka pendaftaran online ya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa daftar di join.atmajaya.ac.id gitu. Nah, spesial SMA Kolose Loyola Semarang ini punya program Atmajaya Priority Program. Jadi kalian kalau mau daftar bisa juga nih langsung ke guru BK kalian. Karena kalau kalian daftar lewat guru BK kalian, kalian akan dapat potongan SPP 25% dan juga free biaya registrasi. Karena kalau misalnya daftar sendiri nih ke web kayak gini, akan dikenakan biaya registrasi. Tapi karena sekolah mitra Loyola ini gratisan untuk biasanya dan dapat potongan SPP 25%. Nah, kalau dari aku Atmajaya sekian itu saja. Terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget silakan ditanyakan, dan boleh banget ya teman-teman kalau megang HP gitu ya bisa mengisi daftar hadir Edufair Atmajaya. Thank you, dikembalikan ke Ibu lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Selvia. Oke teman-teman, ya kita sudah mendengar tadi pemaparan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Bila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, dipersilakan. Yuk, ya silakan. Di sini aja ya. Oke. Saya mau bertanya ya. Nama saya William Austin dari kelas 10G. Saya mau bertanya, apakah ada kayak beasiswa atau sebagainya gitu, dan jika ada beasiswa gitu, apakah ada periodenya serta berapa persen yang dipotong dari beasiswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak Sylvia, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih William atas pertanyaannya. Kalau untuk beasiswa, Atmajaya selalu membuka, tapi untuk saat ini belum dibuka. Jadi kalau misalnya kalian mau memantau gitu ya, beasiswa bisa ke websitenya Atmajaya, yaitu beasiswa.atmajaya.ac.id. Nah, tapi yang saat ini sedang dibuka yaitu adalah Atmajaya Priority Program, karena SMA Kolose Loyola ini merupakan mitra dari Atmajaya. Jadi kalau kalian daftar lewat program APP ini melalui guru BK, kalian itu bisa dapat potongan SPP 25%. Seperti itu kira-kira jawabannya. Terima kasih William. Terima kasih. Wah, keren ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya, silakan dulu diisi daftar hadirnya, teman-teman. Kayaknya di belakang bisa ya? Bisa?
Kalau nggak bisa silakan maju sedikit ke depan. Bisa? Beneran? Oke. Yuk, silakan diisi dulu daftar hadirnya, teman-teman. Adakah yang bertanya dari teman-teman dan Bapak Ibu guru di online? Dipersilakan. Gimana? Oh ya, Kak Sylvia ada yang mau bertanya nih. Silakan. Selamat malam Kak. Perkenalkan nama saya Rustam Effendi. Saya ingin tanya soal apakah ada kontak person yang bisa dihubungi untuk menghubungi Unika Atmajaya Jakarta. Terus juga untuk beasiswa itu apakah kayak KIP gitu bisa support untuk kedokteran? Terima kasih. Oke, terima kasih Fendi. Bisa langsung dijawab Kak Sylvia? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau untuk KIP dari Atmajaya itu menyediakan, sering banget buka, tapi untuk kedokteran ini akan berbeda lagi syaratnya. Karena biasanya beberapa beasiswa itu tidak membuka untuk kedokteran. Nah, untuk KIP, tahun lalu sih tidak membuka ya untuk kedokteran, mohon maaf. Tapi kita bisa lihat untuk yang tahun depan. Seperti itu. Tahun depan ini maksudnya tahun ajaran kalian ya. Kalian kan akan kuliahnya tahun depan, seperti itu. Nah, untuk kontak person, Atmajaya punya kontak person. Di sini aku juga mau share screen gitu ya. Websitenya Unika Atmajaya. Kita biasanya bisa diakses gitu ya lewat WA. Nah, kalau mau datang ke Atmajanya itu juga boleh banget, tapi kan kalian jauh nih ya dari Semarang. Makanya Atmajaya itu punya WA juga nih, kalau kalian mau tanya-tanya gitu ya. Sebentar. Sudah terlihat kah? Masih belum, Kak? Oh, sudah. Oke, nah ini adalah websitenya Unika Atmajaya. Jadi ini sekalian aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat gitu informasi pendaftaran itu bisa di sini. Ini ada informasi pendaftarannya dan akan tertera CP-nya siapa gitu untuk kalian bisa tanya-tanya. Sebentar. Nah ini aku ambil contoh aja ya. Kan jalur rapot dan jalur tes gitu ya yang satunya akan dibuka. Di sini kalian bisa lihat apa sih syarat masuknya gitu ya, akreditasinya, syarat pendaftarannya. Nah, ini adalah WA-nya yang bisa dihubungi nih. Kalau teman-teman mau nyatet atau mau foto gitu juga boleh. Jadi ini terserah ya, kita WA atau kalian mau telepon langsung itu juga boleh. Kalau di WA ini ada 0812 9898 8960 dan kalau misalnya mau nelpon di 021 57 46 790. Boleh dicatat nih teman-teman atau mau difoto juga boleh. Ya, boleh dicatat teman-teman yang berencana mau mendaftar di Atmajaya. Sudah? Atau difoto? Boleh? Oke, sepertinya sudah ya. Terima kasih Kak Sylvia. Apakah ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Dari teman-teman yang online juga dipersilakan. Dari teman-teman yang offline silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk. Oh, oke, ini. Oke, silakan. Oke, nama aku Cado Basama Nama Jaya dari kelas 10J. Saya mau tanya untuk biaya masuknya itu SPP-nya berapa ya? Atau SKS ya.
semacam itu. Terima kasih Cando. Oke, silakan Kak Sylvia. Oke, jadi ini akan sangat beragam gitu ya, tergantung mau jurusan apa, jadi biayanya juga akan berbeda. Nah, ini akan aku tampilkan, tapi kalau misalnya kalian penasaran gitu di rumah mau ngecek lagi, boleh banget buka websitenya, karena ini bisa kalian langsung klik gitu ya untuk informasi biaya kuliahnya. Oke, ini sudah terlihat ya, walaupun kecil. Nah, ini adalah kira-kira tarifnya gitu ya. Di sini aku ambil contoh manajemen aja gitu ya. Kalau untuk manajemen di sini tarif SPP-nya adalah 35 juta. Nah, tapi kalau misalnya kalian tadi nih pakai program APP, kalian bisa... Kak Sylvia, ya, masih belum terlihat. Oke, baik ya Bu, ditunggu sebentar. Sepertinya masalah koneksi. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini akan beragam lagi seperti yang aku sudah katakan, jurusannya apa. Nah, tapi di sini aku mengambil contoh gitu ya, manajemen. Nah, kalau misalnya manajemen, di sini ada tarif SPP-nya yaitu 35 juta. Nah, sedangkan kalau misalnya ngambil program APP tadi, bisa dapat potongan 25%. Seperti itu. Nah, yang dibayarkan apa aja nih? Yaitu ada tadi, ini untuk semester pertama saja ya, untuk semester pertama saja itu adalah tarif SPP-nya, tarif kuliah pokok per semester, lalu jumlah SKS-nya untuk semester 1 itu kalau SKS-nya itu hanya 19, jadi dipaketin nih, kalian tidak boleh ngambil banyak dulu gitu, karena masih semester 1, lalu 19 ini dikalikan dengan harga SKS-nya, yaitu harga SKS-nya itu adalah, di sini manajemen 503 per SKS, lalu ada tarif pendaftaran semester yaitu 500.000. Nah, ini total kuliah semester pertamanya adalah 52.757.000. Tapi kalau misalnya kalian nih udah dinyatakan diterima gitu ya, misal kalian sudah terima, kalian itu diwajibkan untuk membayar DP dulu. DP itu adalah initial payment. Ini seperti kayak tanda jadilah biar tempat kalian tuh di Atmajaya disiapkan gitu ya. Kursinya nggak dikasih ke siapa-siapa lagi. Nah, dibayarkan dulu 8 juta. Lalu nanti 42 juta ini potong dari yang 8 juta. Nah, teman-teman mungkin tenang aja nih, kalian kasih tahu ke orang tua gitu ya, dia kuliah di Atmaja itu bisa dicicil teman-teman. Bisa dicicil itu sampai dengan 12 kali cicilan, jadi 12 bulan teman-teman. Kalau untuk, ini kan tadi semester pertamanya aja gitu ya. Kalau semester selanjutnya gimana? Kalau untuk semester selanjutnya kalian itu sudah tidak lagi membayar tarif SPP. Karena SPP itu hanyalah uang pangkal. Jadi untuk di semester berikutnya yang dibayarkan itu hanyalah tarif kuliah pokok per semesternya, lalu juga jumlah SKS-nya itu dikalikan dengan harga per SKS sama tarif pendaftaran semesternya aja gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Apakah ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ian dari kelas 11F. Saya mau tanya, untuk tugas akhir di Atmajaya bentuknya skripsi atau penelitian? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, di Atmajaya masih ada ospek atau ada dinamika lainnya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ian. Bisa langsung dijawab Kak Sylvia? Oke, terima kasih Ian pertanyaannya. Untuk yang pertama, skripsi atau penelitian gitu ya. Kalau untuk program studi umumnya skripsi ya Ian, tapi kalau misalnya kayak bioteknologi itu sangat memungkinkan untuk penelitian, tapi umumnya adalah skripsi. Nah, skripsi ini juga bisa nih mencakup dalamnya penelitian apa gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi mohon maaf apa? Bisa diulang? Di Atmajaya masih ada ospek atau ada dinamika lainnya untuk menggantikan itu? Oke, untuk di ospek itu mungkin namanya kalau di negeri gitu ya. Kalau di Atmajaya namanya adalah pengenalan kampus. Pengenalan kampus ini biasanya sih cuman itu ya kayak
apa sih getting to know each other gitu ya, karena kan udah kuliah, lalu juga diberitahu sosialisasi nih, kalau kuliah seperti apa, perkenalan lah, ikut upacara seperti itu. Namanya kalau di Atmajaya merupakan pengenalan kampus, isinya yang tadi sosialisasi di Atmajaya, kuliahnya seperti apa, penggunaan pembelajarannya seperti apa, kayak gitu kira-kira iya. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Mungkin saya cek dulu apakah ada di kolom komentar. Oh, masih belum. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Yuk, mumpung masih ada waktu. Ada? Silakan dipikirkan. Kira-kira ada enggak ya yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu teman-teman. Yuk. Kalau begitu, masih belum ya? Kalau begitu, apakah saya bisa bertanya, Kak Sylvia? Boleh Bu, Sambil silakan. menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, Kak Sylvia, ini terkait dengan tempat tinggal nih. Kira-kira kampus Atmajaya ini menyediakan berupa asrama atau mungkin kayak kos-kosan untuk dikhususkan untuk mahasiswa baru begitu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kampus Semanggi ini cukup spesial karena di tengah-tengah pusat perkotaan dan bisnis. Jadi ada kos gitu ya. Tapi untuk kosnya ini dari mahasiswanya sendiri yang mencari sekitaran Atma. Tapi jumlah kosan itu banyak. Bahkan teman-teman saya sendiri gitu ya sebagai mahasiswa banyak juga yang dari luar kota dan ngekos di sekitaran kampus seperti itu. Begitu juga pun yang di kampus Pluit untuk yang kedokterannya itu kos. Tapi untuk yang di BSD itu kami punya dormitory sendiri atau asrama. Jadi kalau teman-teman mau tinggalnya di asramanya Atmajaya itu boleh banget karena ada asrama di BSD itu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Kira-kira ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh boleh, sebentar ya. Oke, silakan. Lagi. Saya mau bertanya lagi ya, boleh kan? Ya boleh. Mau bertanya, misalnya ya, kan sudah lulus ya. Itu apakah prospek kerjanya itu dijamin mendapatkan prospek kerja atau bagaimana? Itu sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Kamu cukup visionaris ya, udah mikirin pekerjaan seperti apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya menjamin, tentunya ini akan balik lagi nih ke diri sendiri gitu ya. Dari Atmajaya memang akan memupuk kalian gitu ya, biar siap di dunia kerja. Bahkan diarahkan, nih ada lowongan di sini loh, ada intern di sini loh, itu akan diberikan dari Atmajaya. Tapi nantinya akan menjadi keputusan perusahaannya lagi nih untuk menerima kaliannya atau tidak. Jadi itu akan dibalikan lagi sama kompetisi kalian. Nah, tapi tenang aja, Atmajaya ini sering banget buka kelas atau workshop. Jadi bisa ngajarin nih, kalau misalnya mau diterima kerja kan harus membuat CV gitu ya, atau punya pengalaman. Nah, kalian akan diajarkan tuh cara buat CV yang menarik seperti apa di mata perusahaan. Dan kalau saran dari aku gitu ya, kalian bisa nih ikutin unit kegiatan mahasiswa supaya punya pengalaman dan lebih appeal, menarik lah di mata rekrutmennya, di mata perusahaannya, seperti itu. Tapi kalau dari Atmajaya, membantu untuk menyalurkan kalian nih ke perusahaan-perusahaan manapun gitu. Terima kasih Kak Sylvia. Ada lagi nih, terjawab Kak. Ada lagi nih yang mau bertanya Kak, silakan. Untuk di Unika Atmajaya, saya ingin bertanya jurusan yang paling diminati atau yang memiliki prestasi paling tinggi lah yang mencolok gitu di jurusan Unika Atmajaya apa ya yang paling diminati seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan. Oke. Jadi di Atmajaya ini semuanya diminati. Tapi yang paling sangat-sangat menarik gitu ya, yang istilahnya rebutan nih buat masuk ke jurusannya itu ada dua, yaitu kedokteran dan juga psikologi. Untuk kedokteran sendiri
Atmajaya sudah terkenal kualitasnya, bahkan nilai rata-rata anak kedokteran Atmajaya itu pasti rata-ratanya lebih bagus gitu ya. Dan untuk yang psikologi juga seperti itu, kualitasnya akreditasinya bukan hanya A secara nasional atau lokal gitu, tapi untuk psikologi sendiri kualitasnya itu A akreditasi internasional. Jadi nggak banyak juga nih kadang-kadang dosen dari luar negeri, dosen tamu yang mengajar di prodi psikologi. Jadi kalau ditanya jurusan favorit, paling susah nih masuknya 2 rebutan ya, yaitu adalah kedokteran dan juga psikologi. Gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak. Wah, keren ya. Bisa disiapkan dari sekarang teman-teman ya kalau mau masuk ke sana. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Oh, ada pertanyaan online. Ya, ini ada di sini. Boleh diberikan data biaya per fakultas, uang pembangunan SKS, SPP, UNT, estimasi biaya kuliah. Terima kasih. Ya, boleh. Kalau boleh tahu ini untuk jurusan apa, Kak Yulianti? Halo. Oke, ini adalah biayanya per jurusan, jadi akan sangat tergantung lagi jurusannya apa. Nah, untuk mungkin karena di sini waktunya sebentar gitu ya, dan share screen-nya juga nggak bisa sampai ke bawah, bisa juga nih dicek melalui websitenya Unika Atmajaya tadi. Tapi inilah beberapa biaya kuliahnya gitu ya, 20 program studi, berikut ini biaya kuliahnya. Dari ada yang SPP, tarif kuliah pokok per semesternya, jumlah SKS, dan juga tarif pendaftaran per semesternya. Nah, untuk kedokteran sendiri ini agak spesial ya, karena kedokteran itu tidak pakai SKS, tapi blok. Jadi langsung nih, nggak perlu kayak 20 SKS dikalikan sama SKS lainnya, tapi langsung blok itu 30 juta, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Apakah ada lagi? Ada lagi. Ya, ada lagi Kak di kolom chat. Ini orang tua siswa. Ini namanya tertutup di sini, maaf. Pendaftaran melalui sekolah atau BK untuk bisa mendapatkan potongan 25% SPP ditutup kapan ya? Terima kasih, Kak Sylvia. Oke, terima kasih Pak atau Bu pertanyaannya. Untuk ditutupnya ini sampai dengan akhir September, yaitu 30 September. Jadi mungkin nih bisa langsung dikontak guru BK-nya gitu ya. Pak, ini anak saya mau masuk Atmajaya, biar nanti pengurusan berkasnya dibantu oleh sekolah. Seperti itu, ditutupnya tanggal 30 September. Ya, terjawab ya, Bapak, Ibu. Oke, terima kasih Kak Sylvia atas jawabannya. Kira-kira ada lagi dari kolom chat? Oh, cukup dari online. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi ini? Ada? Mau bertanya? Oke, silakan. Silakan sebutkan nama. Sore Kak, saya Valen mau tanya, bisa diulangi lagi nggak ya yang rincian total biaya kuliah semester pertama? Yang terdiri dari apa saja? Makasih. Oke. Lauren kalau boleh tahu tertarik jurusan apa mungkin? Maaf Kak, bisa diulang? Ada tertarik jurusan apa? Masih cari. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini aku ulang ya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah SPP. SPP ini adalah uang pangkal. Jadi dibayarkannya hanya 1 semester saja. Jadi semester selanjutnya tidak perlu dibayarkan lagi. Lalu yang kedua ada tarif kuliah pokok itu per semester dan juga SKS. Nah, SKS-nya ini khusus semester 1 itu sudah dipaketkan, jadi cuma bisa ngambil 19 SKS, sudah ditentukan juga mata kuliahnya apa saja yang diambil. Lalu per SKS-nya ini dikalikan nih sama harganya. Harga per SKS ini kalau dicontohkan di sini manajemen adalah 503 gitu. Lalu ada tarif pendaftaran semester ini 600.000. Nah, untuk seragam ini untuk prodi tertentu saja kayak pariwisata dan juga teknik mesin seperti itu. Nah,
Lalu ini untuk total biaya kuliah semesternya dari beberapa komponen tersebut adalah 52 juta, ini yang manajemen ya, 52 juta 757. Nah, ini adalah total untuk semester pertama saja. Nanti misalnya nih sudah diterima gitu ya, bisa dulu nih membayar DP. DP itu atau initial payment. Kenapa sih bayar initial payment? Ini biar tempat kalian di Atmajaya itu dijagain tanda jadi, biar kursinya nggak direbut lagi sama yang lain, yaitu 8 juta rupiah. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk negeri, semua uangnya ini dikembalikan kecuali yang initial payment. Nah, negerinya ini juga terbatas ya teman-teman, jadi hanya SBMPTN dan juga SNMPTN di beberapa universitas negeri gitu. Nah, tapi yang tarif SPP ini yang seperti sudah dikatakan, kalau ikut program APP dapat potongan 25%. Kira-kira gitu nih komponennya. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Sylvia.